Assalamualaikum. Hai, perkenalkan nama saya Galusinta dan NIM saya yaitu 1852008. Saya dari kampus Universitas Islam Negeri Malang dan saya dari jurusan akuntansi. Oke, di sini saya akan membahas tentang kisruh laporan keuangan di Garuda Indonesia. Garuda Indonesia merupakan maskapai Indonesia yang mempersembahkan layanan penerbangan full service yang terbaik di Indonesia. Ini kurang lebih 90 destinasi di seluruh Indonesia dari berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Dengan jumlah penerbangan sekitar 600 penerbangan per hari. Garuda Indonesia merupakan grup yang mengoperasikan 202 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan yaitu sebanyak 144 pesawat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sedikit sejarah tentang Garuda Indonesia. Lahirnya Garuda Indonesia yaitu pada tanggal 21 Desember 1949 dilaksanakan perundingan lanjutan dari hasil KMB antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM. Mengenai berdirinya maskapai nasional, Presiden Soekarno memilih dan memutuskan maskapai yaitu yang bernama Garuda Indonesia Airways atau yang disebut dengan GIA sebagai nama maskapai ini. Saya di sini akan membahas tentang masalah dari laporan keuangan pada maskapai Garuda Indonesia. Ketika tanggal 28 Juni 2019, Garuda Indonesia sebagai institut jajaran direksi dan komisaris Garuda Indonesia serta auditor laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018 yakni akuntansi publik dan kantor akuntansi publik atau KAP menerima sanksi dari berbagai pihak akibat laporan keuangan Garuda yang tidak sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan atau yang disebut dengan PSAK. Dari mana sih awal mula masalah dari laporan keuangan Garuda Indonesia? Awalnya yaitu dari tahun buku 2018 di mana Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar. Angka ini melonjak tajam dibanding laporan tahun 2017 yang awalnya menderita rugi yaitu sebesar 216,5 juta US dollar. Dan pada kuartal 3 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,08 juta US dollar. Wow, tinggi sekali ya melonjaknya. Selanjutnya yaitu pada rapat umum pemegang saham tahunan atau yang biasa disebut dengan RUPST di Jakarta pada tanggal 24 April 2019, dua komisaris Indonesia, Khairul Tanjung dan juga Doni Oskaria, selaku perwakilan dari PT Trans Airways, menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST. Bapak Khairul Tanjung pun meminta agar keberatan tersebut dibacakan dalam RUPST. Tapi keputusan pemimpin rapat itu tidak dikabulkan dan hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018. Mereka berpendapat transaksi dengan Mahata sebesar 239,940 juta US dollar terlalu signifikan sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal dari kerjasama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapat, maka perusahaan sebenarnya masih merugi sebesar 244,96 juta US dollar. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut, kekisruhan ini berasal dari perjanjian kerjasama selama 15 tahun dengan PT Mahata.
yang merupakan perusahaan rintisan startup menyediakan teknologi Wi-Fi on-board. Mahata hanya bertindak sebagai perantara atau broker antara Garuda Indonesia dengan pemilik teknologi bernama Inmarsat Aviaton, Lufthansa Technik, dan juga Lufthansa System. Auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero pada periode 2018 mengklaim pengakuan pendapatan atas perjanjian kerjasama pada PT Mahata Euro Teknologi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditor berpendapat pada PSAK nomor 23 paragraf 20 menyatakan pendapatan diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi akan mengalir ke entitas. Akan tetapi, jika ketidakpastian timbul akan kolektibilitas jumlah yang telah termasuk pendapatan, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah pemulihan kemungkinan tidak lagi sebesar yang diakui sebagai beban, bukan sebagai penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula. Berdasarkan prosedur audit tersebut, auditor berpendapat bahwa melakukan akuntansi untuk Garuda Indonesia atau PKS dengan Mahata telah diakui dan dicatat sebagai standar akuntansi keuangan yang berlaku khususnya PSAK nomor 23. Tindakan Indonesia yang mengakui pendapatan selama rentang 15 tahun di dalam laporan keuangan tahun 2018 tidak wajar dan beresiko menimbulkan masalah keuangan pada Garuda di masa depan. Mengingat metode akuntansi secara akrual, memungkinkan piutang dimasukkan sebagai pendapatan meskipun uangnya belum diterima. Seharusnya membagi nilai transaksi selama 15 tahun setiap tahunnya selama durasi kerja selama yang disepakati. Karena harus ada perbandingan yang seimbang antara pendapatan atau revenue dengan beban operasi atau cost di masing-masing tahun. Tindakan ini berpotensi memberatkan Garuda Indonesia karena pengakuan keuntungan di 2018 ini merupakan objek pajak penghasilan. Mengapa pada RUPST Garuda Indonesia laporan keuangan 2018 tidak diubah dan sepenuhnya diterima dengan catatan, yaitu perbedaan pendapat? Apakah dikarenakan akibat pengakuan keuntungan tidak wajar ini dapat menguntungkan jajaran direksi dan komisaris Garuda Indonesia karena bisa memperoleh bonus kinerja dan juga dividen bagi para saham Garuda Indonesia, etika dan nurani para pemangku kepentingan Garuda Indonesia yang bisa menjawab itu semua. Baik, sampai di sini video saya dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.